Punya budget 5 juta, pengen rakit PC semua komponennya baru, pakai Ryzen 5, RAM 32GB, NVMe 512GB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan PC kali ini punya Mas Mauluda dari Jawa Tengah. Jadi dia habis lihat video rakitan PC 5 juta full set pakai Ryzen 5 5600G dan pengen dirakitkan juga. Cuman dia nggak mau pakai monitor, tapi budget sisanya buat naikin RAM dari 16 ke 32GB dan pakai NVMe 512GB. Apa aja komponennya? Yuk kita mulai. Prosesornya saya pakai Ryzen 5 5600G. Sudah 4 kali saya rakit pakai prosesor ini. Semoga tahun depan harganya makin turun. Memiliki 6 core dan 12 thread dengan base frekuensi 3,9 GHz. Turbo clocknya 4,4 GHz. TDP-nya 65 watt. Memiliki iGPU Radeon Vega 7 dengan frekuensi 1900 MHz. Part yang kedua, motherboard. Saya pakai motherboard MSI B450M yang sudah diupdate BIOSnya. Jadi bisa pakai Ryzen 5000 series. Kelebihan utama Mobo ini itu punya fitur memory try-it, memudahkan kita untuk mengoverclock RAM. Ketiga, RAM. Saya pakai RAM 32GB dari Adata XPG 3200 MHz CL16. Nanti akan saya coba overclock. Semoga bisa sampai ke 4000 MHz dengan CL18. Untuk storage-nya saya cuman pakai NVMe tanpa harddisk ya, pakai NVMe Team Group MP33. Ini adalah NVMe pilihan dari Mas Mauluda. Lanjut ke PSU, ini juga pilihan dari ownernya ya. Saya pakai PSU PC Cooler KF550 80 plus White EU. Terakhir, casing. Casingnya saya pakai casing putih dari Infinity. Mungil tapi nyaman banget buat dilihat di part-part compact kayak gini. Ditambah dengan 3 fan dengan warna ocean blue. Total rakitan PC kali ini adalah 5 jutaan. Saya nggak akan terlalu banyak membahas harga ya, karena bisa naik turun tergantung dari part yang dipakai, dari 4 sampai 5 juta. Saya akan fokus untuk overclock Ryzen 5 5600G. Tujuan saya, gimana caranya iGPU-nya bisa menyaingi RX 560 4GB dari Biostar. Yuk kita mulai. Pertama kita overclock RAM-nya dulu ya. Masuk ke BIOS lalu ke opsi overclock. Di bagian bawah ada memory try-it. Langsung kita coba di XMP-nya dulu ya. 3200 MHz CL16. Lalu save, kita coba di Unigine Heaven setting 1080 Pilow. Dapat skor 1945. Lalu kita naikkan ke 3600 MHz dengan timing 18:22:22:42. iGPU-nya disetting di 4GB. Kita cek pakai Unigine Heaven di setting low, dapat skor 2144, naik 10%. Tapi saya belum selesai ya. Kita naikin lagi ke 3800 MHz dengan timing 18:22:22:42. iGPU-nya saya naikin dari 1900 ke 2300 MHz. Voltase iGPU naikin dari 1,2 ke 1,3 volt. Hasilnya dapat skor 2294 poin di Unigine. Ini naik 17% dari default dan stabil. Ketika naik ke 4000 MHz malah blue screen. Dan di sini saya nggak overclock prosesornya ya, karena HSF-nya cuman pakai stok cooler, terlalu panas. Di video kemarin kita tahu kalau iGPU Ryzen 5 5600G itu bisa melewati RX 550 dan GTX 750 Ti. Gimana kalau kita uji dengan RX 564GB dari Biostar? Harga VGA ini barunya itu 1,2 juta, lawan prosesor dengan harga 1,9 juta. Part yang digunakan di sini semuanya sama ya, pakai Ryzen 5 5600G, RAM 32GB, 3800 MHz, NVMe 512GB dan gamenya ada di harddisk.
Kita mulai dengan 3D Max Time Spy di setting 1080p Radeon Vega 7 VRAM 4GB, iGPU frekuensinya 2300 MHz dengan RAM 3800 MHz, dapat graphics core 5110, RX 560 4GB dapat graphics core 5894, RX 550 4GB dapat graphics core 4379. Sedangkan di episode sebelumnya Radeon Vega 7 dengan VRAM 2GB, RAM 3600 dan iGPU frekuensi 2300 MHz dapat skor 4700. Sebelum uji gaming, saya sempatkan untuk menguji kecepatan dari NVMe-nya dan saya kaget kok skornya beda ya sama yang ditulis di spesifikasi di kotak. Di spesifikasi bungkusnya tertulis rate-nya itu 1800-an. Ini bisa tembus 3000-an. Mantap memang tim grup. Selanjutnya, uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya 33 watt dan ketika full load, PC ini menyerap daya 100 watt. Mantap banget, cocok nih buat yang mau bikin warnet, hemat daya dan gak pusing mikirin VGA rusak. Akhir uji gaming. Di sini saya akan membandingkan performa gaming Radeon Vega 7 dengan RX 560. Game yang pertama, GTA 5 Offline. Di setting 1080p very high, Radeon Vega 7 dapat 50-an fps, sedangkan RX 560 4GB dapat 60-an fps. Lanjut ke game yang kedua, Forza Horizon 5 di setting 1080p low. Ini game enak ya, FPS-nya lumayan stabil. Radeon Vega 7 dapat 53-58 fps, sedangkan RX 560 dapat 58-62 fps. Di game ini sedikit lebih tinggi FPS-nya RX 560. Game selanjutnya Assassin's Creed Origins di setting 1080p low, Radeon Vega 7 dapat rata-rata FPS 43 dan RX 560 dapat rata-rata FPS yang sedikit lebih tinggi di 46. Lanjut ke game yang kelima, Far Cry 6 di setting 1080p low, Radeon Vega 7 dapat rata-rata FPS 33, sedangkan RX 560 dapat rata-rata FPS 37. Dan game yang terakhir, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p low, Radeon Vega 7 dapat 30-an fps, sedangkan ketika saya pakai RX 560 gak mau jalan gamenya, stuck di depan. Kesimpulan, Ryzen 5 5600G adalah prosesor sempurna kalau kalian punya budget 4-5 juta, mau pakai part baru, pengen hemat daya dan gak pakai VGA. Dengan kemampuan iGPU yang di overclock, itu di atasnya RX 550 dan GTX 750 Ti dan sedikit di bawahnya RX 560. Bisa memainkan game AAA di setting low. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan performa maksimal dari Ryzen 5 5600G. Pertama, ganti HSF-nya karena HSF bawaannya jelek dan gak bisa menghandle suhu dari prosesor ini. Kedua, pakailah motherboard seri B agar bisa overclock iGPU dan prosesornya. Ketiga, pakai RAM minimal XMP 3200 MHz sehingga bisa di overclock sampai 3800 atau 4000 MHz.
Dan terakhir pakailah RAM 32GB. Kenapa? Agar VRAM-nya kita setting ke 4GB, masih sisa 28GB. Kalau teman-teman pakai RAM 16GB, kita setting VRAM ke 4GB, cuman sisa RAM 12GB. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Selanjutnya Minggu ya, kita rakitan PC murah lagi. Sampai jumpa di hari Minggu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.